Halo, kembali lagi dengan Julian Martekno, dan pada video kali ini kita akan mereview suatu barang yang baru saja saya beli sekitar 2 minggu lalu, yaitu adalah Xiaomi Mi TV 4 ukuran 32 inci. Sebelum kita lebih lanjut membahas soal TV ini, kita mungkin akan bahas sedikit mengapa zaman sekarang tuh kok ada perlunya nggak sih beli TV. Nah, apalagi kalau kita itu sering keluar rumah, tapi mungkin dalam keadaan sekarang bakal banyak di rumah ya. Itu pun kalau udah nyampe rumah juga hiburan kita YouTube cukup lihat laptop, lalu habis itu tidur juga mungkin sambil lihat HP gitu. Ya, kapan kita nonton TV terus juga mungkin acara TV zaman sekarang kurang menarik juga. Nah gitu kita bangun pagi pergi lagi keluar, kapan nonton TV-nya gitu kan. Tapi itu semua agak berbeda ya ketika mungkin Anda sudah berkeluarga, di mana kalau Anda menonton TV sebagai entertainment, mungkin Anda nggak nonton sendiri, dan itu kalau kita pakai layar laptop ya kadang agak terlalu kecil lah, makanya kita perlu layar yang agak lebih besar, dan oleh sebab itu kita butuh barang seperti proyektor atau TV. Tapi kalau proyektor itu kelemahannya menurut saya cukup banyak, terutama ruangan itu harus dikondisikan dulu ya, dia harus gelap dulu kalau untuk proyektor murah. Maka alternatif yang menurut saya cukup baik untuk entertainment lebih dari satu orang adalah TV. Nah, kenapa sekarang saya kok milih merek Xiaomi? Nah, Xiaomi itu ya seperti yang Anda tahu, mungkin adalah suatu brand yang bisa dibilang barang-barang itu kere-hore gitu loh. Jadi murah tapi kualitasnya oke gitu. Nah, tapi untuk TV ini mereka tuh nggak terkenal HP-nya ya. Dan pada harga beli TV ini, yaitu saya beli 1,99 juta, ada banyak pesaing lain, misal dari Changhong atau dari TCL atau dari Realme gitu loh. Jadi sebenarnya Xiaomi nggak sendirian di pasar ini dan harus bersaing ketat dengan komputer lainnya. Nah, apakah pembelian Xiaomi TV ini worth it? Nah, jangan kemana-mana, tonton videonya sampai habis dulu ya. Oke, kita akan mulai dari desain TV ini. TV ini seperti yang tadi sudah bilang, 32 inci, bodinya itu plastik semua ya. Dan menurut saya sih nggak terlalu masalah karena jadinya lebih ringan kalau mau dipindah kemana-mana. Tapi yang saya agak sayangkan itu adalah pada TV ini nggak ada tombol sama sekali gitu. Sedikit revisi semuanya, jadi ada satu tombol di bawah sini, satu aja kecil banget, dimana dia kalau di depan nggak kelihatan sama sekali dan nggak ada indikatornya, jadi orang-orang bisa salah menyangka kalau ini tuh nggak ada tombol powernya sama sekali. Tapi ya itu saja, nggak ada tombol-tombol lainnya di TV-nya. Semuanya itu harus dioperasikan lewat remote-nya. Dan ngomong-ngomong soal remote-nya itu sebenarnya lumayan ya, bentuknya seperti ini. Simple sekali, dia ditenagai oleh Bluetooth, jadi mau nembak kemanapun pasti bakal ke input gitu ke TV-nya. Remote-nya itu secara tombol-tombol menurut saya sangat simple dan mungkin agak terlalu simple. Jadi hanya ada power, ada Google Assistant di sini. Google Assistant-nya itu bisa saya pencet sekali seperti ini, lalu masukkan voice command seperti buka YouTube. Itu bisa. Dengan syarat Anda sudah setting pada TV ini bahasa Indonesia ya. Kalau Anda pakai bahasa Inggris sementara settingannya masih bahasa Indonesia, ya nggak bisa gitu loh. Jadi nggak kebaca sama TV-nya. Lalu ada directional pad 4 arah dan klik OK di tengahnya. Ada tombol Mi di sini untuk masuk ke menu patchWorld OS yang kita mungkin akan lebih lanjut bahas nanti. Ada tombol back, lalu ada tombol home ini untuk ke bagian home-nya dari Android TV, di mana ini adalah OS yang digunakan pada TV ini. Ini juga akan kita bahas lebih lanjut. Ada dua tombol tambahan di sini, yaitu tombol Netflix untuk lompat ke Netflix dan Amazon Prime Video di sebelah sini. Mungkin nggak terlalu terkenal ya kalau Amazon Prime Video. Lalu sisanya ada tombol volume up dan volume down. Saya berharap di sini sebenarnya ada tombol satu lagi, mungkin setting sekali ya. Jadi kalau saya mengubah misalnya brightness gitu, kayak tinggal pencet setting saja, habis itu langsung lompat ke bagian brightness gitu. Kalau untuk portnya sendiri ada di sisi belakang TV ini dan menurut saya cukup ya, lumayan lah. Di sana ada USB 2.0, ada 2 buah, ada kabel AV itu yang 3 buah colokan seperti TV zaman dulu. Lalu ada HDMI banyak sekali, ada 3 buah dan 1 buah itu mendukung audio ya.
audio input. Lalu ada port SPDIF, ini lebih buat audio. Lalu ada colokan LAN untuk internet, tapi kalau nggak ada kabel internet juga masih ada wifi-nya ya. Pelan-pelan kita masuk ke bagian yang penting dari sebuah TV, kualitas gambarnya. Kualitas gambar dari Xiaomi Mi TV 4 menurut saya ya lumayan lah. Maksudnya saya itu orang yang udah biasa lihat monitor saya harganya sekitar 3 juta, lalu layar laptop yang sekitaran laptop 12 jutaan lah. Dan begitu saya melihat TV ini gitu loh, saya merasa ya TV ini jujur aja gambarnya nggak sebagus monitor saya ataupun HP saya ataupun laptop saya. Cuma kalau kita sudah menonton TV, udah menonton movie gitu loh, kalau kita nggak terlalu mikir lagi soal itu, menurut saya ya oke juga lah meskipun resolusinya cuma HD ya, belum sampai Full HD. Dan karena ini TV, tentu saja Anda tidak bisa mengekspek kalau dia bakal cocok buat main gaming yang fast pace atau yang bergerak cepat, karena ada input lag sedikit ya. Kalau mau benar-benar instan gitu responnya ya, tentu Anda harus pilih monitor. Kalau saya sendiri, kalau harganya itu pas-pasan dengan budget saya akan cenderung memilih TV yang HD aja tapi kualitas HD-nya bagus ketimbang Full HD tapi kesana kayak asal-asalan gitu gambarnya. Karena kepanjangan, jadi untuk video ini saya akan menyebutnya sebagai TWS 2 Basic saja ya. TV ini juga sudah dilengkapi oleh audio yang stereo ya, dan menurut saya kualitas audionya lumayan juga. Nggak terlalu kenceng-kenceng banget, tapi juga kalau dibanding dengan kualitas TV-TV yang nggak smart pada 2-3 tahun lalu, menurut saya ini udah pengembangan yang cukup lumayan ya. Pas lagi mungkin Anda akan menaruh TV ini di kosan atau apartemen di mana Anda mungkin nggak pengen juga audionya terlalu menggelegar sampai mengganggu tetangga. Untuk menjaga vibranium, rakyat Wakanda bersumpah untuk menyembunyikannya. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian yang menurut saya mungkin paling penting dari sebuah smart TV seperti ini ya, yaitu adalah operating system. Dia menggunakan Android TV yang menurut saya gimana ya, kurangnya itu masih banyak sekali gitu. Supaya nggak terlalu kecewa, saya akan mulai dari yang jeleknya dulu ya. Kalau menurut saya kelemahan terbesar dari Android TV adalah dia itu seperti Android HP gitu loh, dimana ada beberapa hal yang menurut saya tuh harusnya jangan ditiru dari HP. Misalnya, begitu saya pertama kali mendapatkan TV ini, saya iseng-iseng coba buka YouTube gitu. Taunya YouTube-nya tiba-tiba crash sendiri. Loh, kenapa ini kok crash sendiri? Ternyata YouTube-nya itu masih perlu update, lalu TV-nya perlu sistem update itu. Jadi, apa ya, TV-nya ini kalau Android itu nggak bisa digunakan sebagai entertainment system yang sekali nyalain nonton no worries lah. Tapi ada hal-hal seperti itu di mana sayangnya nggak bisa kita hindari ya. Begitu juga dengan apps tadi selain sistem update. Kelemahan berikutnya menurut saya adalah pada responsitivitasnya ya. Jadi dia tuh kalau untuk navigasi ini cepat gitu, tidak ada kendala, dan kalau buka aplikasi itu ya bisa dibilang cepat juga sih kalau baru pertama kali buka gitu. Tapi kalau misalnya saya mundur, lalu saya ganti misalnya ke YouTube, lalu saya ganti lagi misalnya ke Patchwall gitu loh, dia perlahan-lahan akan keberatan gitu ya, dimana untuk sebuah entertainment system itu menurut saya harusnya nggak seperti inilah gitu loh. Mungkin karena ini low end kali ya, prosesornya juga apa ada ya, dan kapan kita sebelum itu mikir kalau beli TV itu prosesornya apa kan. Tapi oke lah, itu mungkin sisi kurangnya di situ ya. Tapi sekarang kita ke sisi positifnya, itu adalah apps. Seperti Android, jadi Smart TV ini apps-nya banyak sekali ya. Kalau Anda mau nonton Netflix ada, Prime Video ada, YouTube ada, Google Play Movies ada. Bahkan kalau Anda mau coba layanan terbaru di Indonesia ini, yaitu Disney Plus Hotstar ya, baru masuk beberapa minggu lalu. Ini juga ada, meskipun teknik downloadnya ada tersendiri ya. Kalau Anda mau lihat, itu salah satu channel lokal yaitu Jagat Review yang jauh lebih besar dari saya sudah pernah bahas caranya bagaimana untuk bisa download Disney Plus Hotstar. Lalu kalau Anda nggak terlalu suka dengan tampilannya yang Android TV, Anda punya alternatif kedua, yaitu adalah Patchwall OS dengan klik tombol Mi di remote ini. Jadi seperti ini tampilannya.
Ini menurut saya sedikit lebih user friendly untuk penonton Indonesia ya, apalagi untuk penonton yang biasanya menonton TV lokal. Karena di sini ada live TV gitu. Begitu Anda masuk live TV ada pilihan TV nasional, meskipun ini sebenarnya jatuhnya streaming juga sih. Ya, ada SCTV, Indosiar, O Channel masih ada ya. Kompas TV, Net HD, Net TV, Net TV, lalu RCTI, Metro TV dan sebagainya. Ada semua di sini dan Anda kalau mau nonton ya tinggal klik aja gitu. Kita coba nonton SCTV kalau gitu. Udah. Ntar kena copyright lagi. Jadi seperti itu ya kurang lebih. Kalau Anda mau nonton bisa menurut saya lebih mudah kalau pakai patchWorld. Nah, jadi kesimpulannya gimana soal Xiaomi Mi TV 4 ini? Kalau di rumah Anda itu ada banyak orang dan ada yang sudah sepuh atau bapak ibu Anda yang sudah sangat berusia, itu kalau menurut saya Android TV itu agak-agak mungkin kurang friendly ya. Jadi di sini tuh nggak ada tombol, misalnya saya mau nonton channel 1 atau channel 2, channel 3 itu nggak ada, dan nggak ada tombol juga di sini gitu. Jadi ya mungkin akan agak membingungkan untuk generasi yang lebih tua. Tapi kalau Anda itu serumah dengan pasangan yang relatif masih muda dan cukup inilah nggak terlalu gaptek lah untuk menggunakan remote TV seperti ini gitu, bisa jadi pilihan oke juga gitu kalau kita beli Mi TV 4. Karena di sini ada apps-apps seperti Netflix atau YouTube ataupun Disney Plus Hotstar yang bisa Anda nikmati bersama-sama dengan keluarga dengan layar yang agak lebih besar ketimbang layar laptop ataupun layar monitor komputer. Ukuran TV 32 inci ini menurut saya juga perlu dipikirkan matang-matang ya. Karena kalau misalnya tempat duduk Anda, misalnya Anda menonton di kasur lalu ada TV di seberang dari kasur itu perlu dipikirkan juga apakah 32 inci ini sebenarnya kekecilan atau enggak. Kalau menurut saya, kalau di tempat saya itu mungkin sedikit terlalu kecil ya 32 inci ini. Mungkin Anda bisa cari yang 40-an inci ke atas gitu loh, supaya nontonnya juga lebih enak gitu. Oke, demikian saja review mengenai Xiaomi Mi TV 4 dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat dan subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dari lembar tekno lainnya. Saya Jo dan terima kasih telah menonton.